فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih pada ashabun nisfi, yaitu ahli waris yang punya jatah setengah. Kita baru mengambil berapa, Ali? 3. Siapa saja? Tetap kitabnya. Kita baru mengambil 4. Apa saja? Urutkan biar mudah. Sesuai urutan itu gampang menggambarkannya, nggak loncat-loncat. Yang pertama siapa? Siapa? Syukran. Zauj. Yang kedua bintun. Yang ketiga bintul ibn. Yang keempat ukhtu syaqiqah. Taib. Untuk ukhtu syaqiqah yang terakhir kita ambil, ada berapa syarat padanya? Indah ya Abdurrahman aja, total kitabnya ada 4 syarat. Baik, yang pertama tidak adanya mu'assib. Baik, loncat-loncat tidak apa-apa. Tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib untuk ukhtu syaqiqah? Saudariyah. Baik, berarti dalam tulisan di ini penyelesaian waris siapa tulisnya dia? Kalau ini ukhtu syaqiqah berarti tidak ada akh syaqiq. Baik. Syarat kedua, tidak ada musyarikah. Siapa musyarikah? Ukhtu syaqiqah juga. Baik. Yang ketiga, tidak usah jauh-jauh dulu. Kita belum bicara paman-paman. Paman itu orang jauh dia, tidak jadi syarat. Termasuk syarat pokok ini. Tidak ada aslul waris, tidak ada orang tuanya, tidak ada orang tua dari laki-laki. Berarti intinya tidak ada bapaknya. Bapak si mayit itu sudah meninggal. Baik. Kemudian yang keempat, tidak ada anak keturunan dari si waris, si ahli mayit tersebut. Baik. Itu 4 syarat, akhwan. Untuk ukhtu syaqiqah mudahnya 3 syarat seperti pada bintul ibn. Ditambah di sini tidak boleh ada aslul waris dari kalangan laki-laki. Berarti bapak si mayit tidak boleh ada. Atau dengan kata lain, bapak si mayit sudah meninggal. Ini syarat pertama. Yang kedua, tidak ada anak keturunan si mayit. Yang ketiga, tidak ada saudara laki-laki bagi ukhtu syaqiqah ini, atau dengan kata lain tidak ada akh syaqiq. Baik. Karena apa? Ini al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu asyaqiqah. Jadi saudari perempuan dari si mayit, ya kan? Untuk dia dapat setengah, berarti bapak mayit tidak ada, anak si mayit tidak ada, kemudian apa? Saudara laki-laki mayit tidak ada, kemudian saudara perempuan mayit yang lain tidak ada. Ini udahnya. Kalau dalam bahasa kita gitu, dalam penerapannya. Karena kan kita nyari orang-orang yang terkait dengan si mayit. Ayahnya ada enggak? Oh, enggak ada. Kemudian anak keturunannya enggak ada.
saudara yang lain tidak ada, saudari yang lain tidak ada. Berarti cuman satu ukhtus syaqiqah ini. Berarti dia dapat setengah. Yang kelima, sekarang kita masuk yang kelima. Ini syaratnya lebih banyak. Makanya kenapa kita menghafalnya urut ikhwan, karena ini dari yang paling mudah dulu. Zauj syaratnya paling sedikit. Kemudian bintun syaratnya cuma 2. Bintul ibn syaratnya 3. Ukhtus syaqiqah syaratnya 4. Kemudian ukhtun li'ab syaratnya 5. Seperti urutan dalam apa? Dalam hitungan ini, dalam penyebutan mereka. Urutan kelima syaratnya 5. Nah, ini mudah untuk menghafal. Baik, perhatikan untuk ukhtun li'ab. Berarti ukhtun li'ab ini apa? Saudara perempuan si mayit tapi cuma seayah. Ibunya beda. Baik. Syarat yang pertama, akhwan, adamul aslil warith minadz-dzukuri faqat. Sama seperti sebelumnya, tidak ada aslul warith dari jalur laki-laki. Berarti tidak ada ayah si mayit, kemudian kakek dan seterusnya ke atas. Berarti ayah si mayit, nah, ke atas semuanya sudah meninggal. Kemudian syarat kedua, adamul far'il warith mutlaqan. Tidak ada anak keturunan si ahli yang mewarisi, tidak ada anak keturunan si mayit secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik cucu ke bawah semuanya juga tidak ada. Ini adamul far'il warith mutlaqan, maksudnya demikian. Berarti intinya mayit tidak ada keturunan yang masih hidup. Kemudian syarat ketiga, adamul mu'assib wa huwa akhuha, ay al-akh li'ab. Tidak ada mu'assib yang menjadikan dia asabah, yaitu saudaranya sendiri, yaitu akh li'ab. Nah, tidak ada akh li'ab. Kemudian yang keempat, adamul musyarikah. Tidak ada saudari perempuan yang lain yang bersekutu dengannya untuk dapat warisan. Siapa musyarikah? Wahiyya ukhtuha ay al-ukhtu li'ab, yaitu saudari perempuan dari ukhtun li'ab, berarti sama-sama ukhtun li'ab. Ini kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4 syarat ini sama seperti pada pada apa? Ukhtun syaqiqah, ya kan? Cuman ditambah akhwan syarat yang kelima, adamul asyiqqa wasyaqaiq. Maksudnya adamul asyiqqa wasyaqaiq apa? Yaitu tidak ada saudara-saudara dan saudari-saudari si mayit yang seibu sebapak. Kenapa? Karena mereka lebih kuat. Kalau ada 6 asyiqqa maupun syaqaiq akhwan, akh syaqiq atau ukhtun syaqiqah, maka yang dapat duluan siapa? Akh syaqiq dan ukhtun syaqiqah. Baik, ini kita gambarkan tentang akh li'ab ini, penggambarannya kawan. Kalian pahami, karena apa? Kalau menyelesaikan kasus warisan, kalau antum buka-buka syarat-syarat ya enggak ketemu-ketemu, ya kan? Tapi apa? Nah, cari metode untuk memudahkan. Cari dalam istilah kita untuk memudahkan, ya kan? Karena apa? Ini butuh paham. Karena kalau kita tidak paham, cuma sekedar ngapal juga tidak bisa menerapkan. Tapi mau menerapkan, tapi kalau jadi hafal juga banyak yang akan hilang. Nah, kita butuh teliti. Oh, ini yang butuh ditanya, ini yang butuh ditanya ini. Baik. Kelima syarat ini diperhatikan. Baik.
siapa yang kita bahas ini? Yang diberi warisan, istilahnya siapa? Endangnya Arif? Ukhtun li'ab. Baik. Kita harus cerita dulu sejarah berarti munculnya ukhtun li'ab ini gimana. Baik, sekarang kita mulai dari mayit. Untuk ketemu di mana posisi ukhtun li'ab mayit. Baik. Cerita dulu. Mayit ini punya 3 istri. Nah, istri pertama istri kedua, ini istri ketiga. Baik. Dari istri pertama ini masing-masing punya anak, ya kan? Taruhlah di sini ibnun, ini bintun. Istri kedua juga demikian, ibnun, bintun. Ini juga. Nah sekarang untuk perhatikan, untuk tahu bintun ini, ini taib bagi si mayit siapa? Hah? Dari bintun ya berarti bintun anaknya si mayit, ya kan? Taib anaknya si mayit sekarang gitu. Taib. Nah, cuman sekarang mayatnya kita ganti nih. Salah itu. Ini fulan. Ada orang ini. Punya istri 3. Nah, kemudian sekarang ini yang meninggal di sini nih, posisi yang meninggal itu di sini nih. Taib. Yang meninggal itu di sini. Nah, biar tahu nanti siapa ukhtun syaqiqah, siapa ukhtun li'ab. Ya. Anak dari pasangan ini yang punya istri 3 ini, ya kan? Anak dari istri kedua meninggal. Ya kan, di sini kita pilih tengah karena biar mudah. Meninggal. Ini mayit. Berarti bintun ini bagi si mayit siapa? Inilah ukhtun syaqiqah, ya kan? Ukhtun syaqiqah bagi si mayit. Nah, ukhtun li'ab itu yang mana? Berarti ini. Berarti anak dari apa? Istri yang pertama, anak perempuan dari istri yang pertama, bapaknya. Ini bagi si mayit ini adalah apa? Ukhtun li'ab. Nah, ini yang kita cari sekarang, ya kan? Ukhtun li'ab bagi si mayit. Dia dapat, kalau kemarin ukhtun syaqiqah, ya kan? Di sini ya kan kemarin. Syaratnya apa? Ini sudah meninggal, ya kan? Terus siapa lagi yang harus meninggal? Hah? Ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Dia pokoknya nah, saudari dari si mayit sendirian toh, ya kan?
baru dapat warisan. Dan ini juga tidak punya keturunan. Baik, sekarang kita membahas yang di sini ukhtun li'ab. Dia dapat setengah. Syarat pertama apa? Tidak ada aslul waris. Berarti ayah mereka ini kan ayah dia juga ya kan? Ayah si mayit adalah ayah dia. Tidak ada, sudah meninggal. Demikian pula kakeknya ke atas sudah meninggal. Tayyib meninggal. Syarat pertama. Kemudian syarat kedua, mayit yang notabene adalah apa? Adalah saudara laki-laki sebapak. Ya kan? Mayit ini syaratnya apa? Tidak punya anak keturunan. Ya kan? Tidak ada far'ul waris. Paham? Ini dua syarat. Gampang. Ini syarat pertama. Ini syarat kedua. Kemudian syarat ketiga apa? Tidak ada akhun li'ab. Berarti apa? Istri yang pertama ini, yaitu ibu dia, tidak punya anak lain. Itu intinya. Nah, tidak punya anak lain. Ibunya tidak punya anak lain. Dia tok. Atau mungkin ada, tapi sudah pada meninggal. Berarti inilah akhun li'ab. Baik. Seandainya di sini ada bintun lagi, berarti ini apa? Apa? Nah, di sini apa? Berarti ukhtun li'ab. Kenapa kalau kita katakan di sini akhun li'ab, ini ukhtun li'ab? Karena ini istilah untuk siapa? Untuk si mayit. Paham? Bukan istilah untuk ini. Kalau istilah untuk ini siapa? Saudara laki-lakinya, ya kan? Ini saudara perempuan dia kandung, ya kan? Nah ini. Jadi istilah ini kita kembalikan ke si mayit, dan itu yang dijadikan dalam penyelesaian warisan nanti. Maka seandainya istri ketiga ini juga, kawan, istri ketiga dia punya anak. Baik, ini punya ibnun, punya bintun. Ini juga apa? Akhun li'ab. Keberadaan dia ini pengaruh tidak bagi dia? Pengaruh, ya kan? Walaupun dari ibu yang beda, ya kan? Walaupun dari istri yang beda. Ketika istri yang ketiga kok punya anak laki-laki, maka ini mu'assib bagi ini juga. Ya. Sehingga dia berakibat tidak dapat setengah. Baik. Berarti kita urutkan, berarti tidak adanya saudara laki-laki dari si ukhtun li'ab tadi, yaitu tidak ada akhun li'ab. Ini syarat ketiga. Kemudian tidak ada musyarikah, ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima mana? Syarat kelima di sini. Tidak ada saudara-saudara kandung si mayit. Ya, tidak ada saudara-saudara kandung si mayit di sini. Ini syarat apa yang kelima? Gambarannya kan mudah. Maka di sini juga cara penting ketika menyelesaikan kasus waris kok bingung, antum harus bikin silsilah dulu. Gambar dulu silsilah, nah baru tahu siapa ini ahli waris, kemudian syaratnya terpenuhi tidak. Baik. Ketika ada akhun syakik, ya, atau ukhtun syakikah, maka berarti mereka yang lebih berhak untuk dapat setengah. Paham? Seperti pembahasan sebelumnya. Nggak akan bergeser ke ukhtun li'ab, karena dia jauh beda ibu. Nah, beda ibu. Baik. Itu 5 syarat untuk pembahasan ukhtun li'ab agar dia bisa dapat dapat warisan setengah harta dari dari saudara sebapak, ya, dari saudara sebapak dengannya. Dan makna saudara sebapak ini gambarannya ketika kita katakan tadi
Nah, ayahnya tersebut, ayah si mayit punya lebih dari satu istri, baik itu di poligami atau apa, ibu tiri, cerai, meninggal misalnya, itu ibu tiri, anak dari apa, dalam bahasa kita ukhtun liab itu saudara tiri. Nah, saudara tiri mudahnya, cuman kan saudara tiri ini kadang sebapak, kadang seibu, ya kan? Cuman dalam bahasa Arab, saudara tiri itu dibagi jadi dua, saudara tiri yang seayah, saudara tiri yang seibu. Baik. Nah, seibu beda ayah atau seayah beda ibu. Paham? Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.